Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Mawarni akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah, yang mana di sini saya membahas tentang hadis pendekatan dalam berdakwah. Metodologi yang dipakai untuk mengungkapkan berbagai selak-beluk tentang dakwah terlihat bahwa yang dilakukan adalah menghimpun dalil-dalil nakli baik dalam Al-Quran maupun hadis yang bertemaan dengan dakwah. Kemudian dalil-dalil tersebut diinterpretasikan sehingga didapat hukum tentang dakwah misalnya. Kemudian lebih khusus lagi menuju dalam penghimpunan dalil yang berkenaan atau nilai mengandung unsur metodologi penyampaian pesan, dianalisis manfaat dan kegunaan serta efektivitas penggunaan metode tersebut. Dari sini terlihat bahwa metodologi ilmu dakwah menggunakan pendekatan deduktif, artinya meneliti kaidah-kaidah umum yang berlaku kemudian diturunkan sehingga sampai pada kaidah-kaidah khusus. Misalnya dari dalil-dalil tentang amal makruf nahi mungkar dapat menghasilkan kaidah-kaidah tentang metodologi amal makruf dan nahi mungkar. Ibnu Taimiyah membuat satu kaidah bahwa menyuruh kepada kebaikan atau amal makruf harus dengan cara yang baik, dan sebaliknya mencegah kemungkaran. Kaidah kedua dalam berdakwah adalah mendahulukan maslahat. Jika ternyata yang diserukan itu setelah ditimbangkan membawa madarat lebih besar daripada muslihatnya, apakah itu berupa amal makruh atau nahi mungkar, maka ditunda sampai ada kesempatan di mana maslahat bisa lebih besar ditimbang mudarat. Metode kedua adalah pendekatan induktif, yang mana artinya persoalan-persoalan yang lebih spesifik untuk kemudian ditarik generalisasinya. Misalnya bagaimana Zaidan menyelusuri ayat-ayat tentang sifat dan perilaku sabar, kemudian memasukkannya dalam generalisasi kaidah bahwa seorang dai harus memiliki akhlak yang baik, seperti tren-trennya yang dipilih dalam teks-teks Islam. Bisa ditemukan kata gaulan sadidan. Bisa juga ditarik teori umum, yaitu kejujuran komunikasi. Gaulan makrufan bisa melahirkan teori komunikasi yang bernurani. Kata Zaid bisa berarti konsep atau gangguan komunikasi dan seterusnya. Pendekatan induktif dan deduktif senantiasa bergantian dipakai dalam mengungkapkan berbagai pembahasan ilmu dakwah. Dalam prakteknya, menyertai kedua metode ilmiah tersebut, pembahasan juga dilakukan dalam metode historis seperti meneliti kegiatan dakwah yang dilakukan sejak masa kenabian hingga dewasa ini. Pendekatan historis juga kerap kali dipakai untuk mengungkapkan makna suatu teks Al-Quran maupun hadis. Selain metode historis, sering dipergunakan juga metodologi komparatif, yakni dengan melihat perbandingan antara cara misalnya dakwah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabatnya, atau misal melihat dari dakwah konvensional dengan media dakwah kontemporer. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk, ialah pendekatan sosial dan pendekatan budaya. Dr. Handes Sahudi
Sirots mengemukakan 3 macam pendekatan dakwah bagi masyarakat. Prinsip dalam pendekatan dakwah yang mana di sini terbagi 3. Pertama, pendekatan dakwah senantiasa memperlihat dan menetapkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip-prinsip yang membawa kepada sikap pemaksaan kehendak. Kedua, peran hikmah dan kasih sayang merupakan salah satu faktor paling dominan dalam proses penyampaian ide-ide dalam komunikasi dakwah tersebut. Yang ketiga, pendekatan dakwah yang bertumpu pada human oriented menghargai keputusan final yang diambil oleh pihak komunikasi, dan karenanya dakwah merupakan penyampaian ide-ide secara demokratis. Pendekatan dakwah yang didasarkan atas hikmah dan kasih sayang itu dapat memakai segala alat yang benar menurut hukum sepanjang hal tersebut tetap menghargai hak-hak manusia itu sendiri. Selanjutnya kedua, fungsi pendekatan dalam dakwah. Pendekatan adalah sudut pandang penentuan langkah awal yang di dalamnya terdapat metode dan teknik. Dalam hal ini, fungsi pendekatan diperlukan dalam berbagai metode dan teknik. Pada umumnya, pendekatan merupakan sudut pandang atau cara yang tertuju pada suatu objek dakwah. Dengan adanya pendekatan, maka dakwah yang disampaikan atau dilaksanakan akan lebih dinamis dan terfokus. Seperti dakwah yang disampaikan kepada fakir miskin akan lebih berfungsi dengan pendekatan dakwah melalui ekonomi. Berbeda dengan jamaah tabligh yang pendekatan dakwanya dengan mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan beberapa fungsi pendekatan dakwah. Yang pertama, sebagai sarana mempermudah dakwah yang dilakukan dan mengontrol kondisi masyarakat yang beraneka ragam dan menggunakan salah satu pendekatan dakwah yang telah ada. Yang kedua, sebagai sarana memfokuskan tujuan dari dakwah yang dilaksanakan agar lebih tepat sasaran kepada maudu. Dimensi kerisalahan yaitu penyampaian kebenaran, dan dimensi kerahmatan yaitu pengaplikasian nilai kebenaran. Dari dua dimensi tersebut dapat menjadi landasan dalam pendekatan dakwah. Oleh karena itu, pendekatan dakwah dapat dilandasi dua dimensi di atas yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendekatan dakwah struktural. Pendekatan dakwah ini adalah kegiatan dakwah yang menjadi kekuasaan birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Dan yang kedua, pendekatan dalam kultural, yaitu pendekatan yang mengembangkan dakwah melalui jalan kultural non-formal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial, dan bentuk non-formal lainnya. Dan yang ketiga, itu ada pendekatan sosial. Pendekatan ini berdasarkan atas landasan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial, memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupannya, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Dengan adanya pendekatan di bidang sosial ini, maka aspek permasalahan dakwah di masyarakat dapat ditanggulangi dengan beberapa
Pendekatan dakwah diantaranya pendekatan pendidikan yang merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntunan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pendekatan budaya, yaitu setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Selanjutnya itu ada pendekatan politik. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan pendekatan politik. Melalui kekuasaan, bahkan hadis Nabi secara khusus memerintahkan amal makruh nahi mungkar, yang mana dijelaskan melalui nahi mungkar tersebut dengan kekuasaan atau politik pada kekuasaan. Oleh sebab itu, berdirilah partai-partai Islami yang melakukan pendekatan dalam berdakwahnya di bidang politik. Dengan adanya pendekatan politik, maka setiap lini pemerintahan akan dilandasi oleh landasan agama, seperti dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif berlandasan pada agama. Dan lanjut kelima itu pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asasi setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin suburnya kehidupan keimanan seseorang. Akan tetapi setiap kali kefakiran akan membawa seseorang pada kekufuran. Ini merupakan realitas yang banyak terjadi atau yang ditemukan. Pendekatan ekonomi dalam pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang minus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atau disebut dengan dakwah bil hal mutlak dilakukan sebagai pendukung stabilitas keimanan dan kontinuitas ibadah masyarakat. Yang keenam itu ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain. Oleh karena itu mereka dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah dan kasih sayang. Realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki beberapa kekurangan. Ia seringkali mengalami kegagalan dalam mengkomunikasikan dirinya dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbelenggu dalam problem yang mengganggu jiwa. Oleh karena itu, dakwah harus memandang setiap mitra dakwah sebagai manusia dengan segala problematikanya. Pendekatan psikologi ini terutama bagi mereka yang memerlukan pemecahan masalah rohani, baik dengan bimbingan dan penyuluhan maupun dengan metode-metode lain. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang menelitik beratkan pada perasaan setiap individu. Berdakwah dengan mencoba mengetahui kondisi maudu melalui perasaan dan tingkah laku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang hadis pendekatan dakwah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.